Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kembali lagi dengan kakak Chandra Fitrianto. Pada video kali ini kakak akan coba untuk menjelaskan tentang materi sistem koordinat kelas 8. Nah, di sini kita akan membaginya ke beberapa bagian. Di sini kakak hanya akan menjelaskan sampai materinya saja. Untuk latihan soal kita akan bahas di lain waktu. Karena kakak hanya akan menjelaskan pengertian sistem koordinat. Nah, selanjutnya kita langsung ke tujuan. Tujuan untuk mempelajari sistem koordinat itu untuk menunjukkan perilaku teliti dan sesuai prosedur dalam aktivitas di rumah, sekolah, dan masyarakat sebagai wujud implementasi menggambar sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinat kartesius. Dan yang kedua itu menerapkan lokasi benda dalam koordinat kartesius dalam menjelaskan posisi relatif terhadap acuan tertentu. Memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat. Diingat bahwa ke arah kanan itu bernilai positif, ke arah kiri itu bernilai negatif, terus ke arah atas itu bernilai positif, ke arah bawah itu bernilai negatif. Kita lihat, perhatikan. X. Lihat, perhatikan anak panahnya. Itu menuju ke arah kanan, artinya X. X-nya 2. Terus Y-nya 6. Nah, bisa diperhatikan seperti yang dibilang tadi, kalau ke arah kanan itu positif dan ke arah atas itu positif. Nah, terbukti bahwa X-nya itu 2, positif 2, terus Y-nya itu positif 6. Kita lanjutkan biar cepat. Sumbu X-nya 2 dan sumbu Y-nya 6. Ke arah kiri, X ke arah kiri. Nah, seperti yang dibilang ke arah kiri artinya negatif. Terus Y-nya ke arah atas. Nah, seperti yang dibilang kalau ke arah atas itu artinya positif. Bisa dilihat di sini. Bisa dilihat keterangannya. Sumbu X-nya itu negatif 5, ke arah kiri dia artinya negatif 5. Terus sumbu Y-nya ke arah atas itu artinya positif. Nah, kita lanjut. X-nya ke arah kiri menuju ke negatif 6. Terus Y-nya ke arah bawah menuju ke negatif 4. Keterangannya sumbu X itu negatif 6 dan sumbu Y-nya itu negatif 4. Nah, kita lanjut ke titik D. X-nya itu mengarah ke kanan, artinya positif menuju ke positif 3. Terus Y-nya itu ke arah bawah menuju ke negatif 5. Bisa dilihat keterangannya, X-nya itu adalah 3 dan sumbu Y-nya itu adalah minus 5. Paham? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Memahami kuadran I sampai kuadran 4. Kuadran 1 dan kuadran 4 sampai kuadran 4. Nah, ingat seperti yang awal tadi bahwa ke arah kanan itu bernilai positif, ke arah kiri bernilai negatif, ke arah atas bernilai positif, dan ke arah bawah bernilai negatif. Langsung kita proyeksikan. Kita menuju ke titik A. X menuju ke titik A, ke arah kanan. Dia artinya positif. Nanti kita lihat dia menuju ke positif 2. Terus sumbu Y-nya menuju ke arah atas, ke positif 6. Sumbu X-nya itu adalah 2 dan sumbu Y-nya itu adalah negatif, positif 6, maaf. Jadi kuadran satunya nanti berarti kuadran satunya itu adalah positif dan positif. Nanti aja kita terakhir akan kakak simpulkan. Sumbu X-nya mengarah ke kiri, artinya negatif 5. Dan sumbu Y-nya mengarah ke atas, dia ke positif 5. Nah, kita lihat keterangannya. Sumbu X-nya negatif 5 dan sumbu Y-nya positif 5. X menuju ke arah kiri, menuju ke negatif
6. Terus Y-nya ke arah bawah menuju ke negatif 4. Keterangannya, sumbu X-nya adalah negatif 6 dan sumbu Y-nya adalah negatif 4. Kita lanjut ke titik D. X-nya mengarah ke kanan, artinya positif 3. Terus Y-nya menuju ke bawah, menuju ke negatif 5. Keterangannya bisa kita lihat sumbu X-nya adalah 3 dan sumbu Y-nya adalah negatif 4. Nah, sekarang kita bahas tentang kuadran tadi. Kuadran 1. X-nya menuju ke arah kanan, yaitu artinya positif. Terus Y-nya menuju ke arah atas, lihat tanda panahnya, kakak jelaskan, artinya positif. Koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya adalah negatif. Negatif, positif. Nah, yang seperti kakak bilang, tadi itu menuju ke arah atas ke positif 7. Nah, kuadran 2. Anak panahnya menuju ke arah kiri, yaitu artinya menuju ke negatif 6. Terus anak panahnya itu yang sumbu Y-nya ke arah atas menuju ke positif 5. Koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya positif. Nah, bisa dilihat itu negatif 5 dan 5. Negatif 5, negatif 6, dan 5. Kuadran 3. Anak panahnya mengarah ke arah kiri, jadi dia negatif 7. Terus yang sumbu Y-nya ke arah bawah, artinya negatif menuju ke arah negatif 4. Koordinat X-nya negatif 7, koordinat Y-nya negatif 4. Kuadran 4. Sumbu X-nya mengarah ke positif ke arah kanan, yaitu 3. Terus sumbu Y-nya mengarah ke bawah, yaitu jadi negatif 7. Koordinat X-nya itu adalah positif, koordinat Y-nya adalah negatif. Nah, disimpulkan bahwa kuadran satunya itu adalah positif, kuadran duanya X-nya negatif dan Y-nya positif, kuadran 3 itu X-nya negatif dan Y-nya juga negatif, kuadran 4 itu X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, kita akan memahami posisi titik terhadap titik asal. Titik asalnya 0 mengarah ke pos utama, yaitu 0, 0. Nah, pos satunya, pos 2, tenda 1. X mengarah ke arah kanan dan Y-nya mengarah ke arah atas. Jadi X-nya itu 2 dan Y-nya 5. Yang pos 2 X-nya mengarah ke kiri, terus Y-nya mengarah ke bawah. Artinya X-nya itu negatif 3 dan Y-nya negatif 5. Perhatikan tendanya yaitu 8. Nah, kenapa? Karena titiknya pas di tepat garis lurus posisi 0. X-nya jadi 0 dan Y-nya di posisi 8. Memahami posisi titik terhadap titik tertentu dalam kurung A, B. Pos utama, anak panah menuju ke arah kiri dan sumbu Y-nya mengarah ke arah atas. Artinya X-nya itu adalah negatif 4 dan Y-nya adalah positif 4. Terus kita berlanjut ke pos 2. Pos 1, pos 2 dan tenda. Pos 1 X-nya mengarah ke arah kanan, Y-nya mengarah ke arah atas. Jadi untuk X-nya 8 dan Y-nya 1.
pos 2 X-nya mengarah ke kiri dan Y-nya mengarah ke bawah. Jadi untuk nilai X-nya 9, terus nilai Y-nya adalah minus 9. Tandanya X-nya sejajar, jadi dia 12,4. Nah, kita lanjut. Garis yang sejajar dengan S sumbu X dengan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, tuh. Lihat anak panah yang berwarna biru, dia sejajar dengan sumbu X. Dan yang sumbu yang kedua itu juga sejajar dengan sumbu X. Terus yang sumbu tiganya itu juga sejajar dengan huruf sumbu X. Dan yang garis keempat itu sejajar dengan sumbu X. Nah, bisa dilihat. Dia tidak sejajar dengan Y ya. Artinya itu. Sekarang dia artinya sejajar dengan sumbu X. Nah, sekarang kita perhatikan. Semua keempat sumbu itu dia sejajar dengan sumbu Y. Atau lurus dengan sumbu Y. Nah, bisa dilihat. Garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan garisnya. Yang berwarna merah itu memotong disebut N1. Terus yang garis merah disebut N2. Yang pemotongannya itu yang pas tengah-tengahnya di tengah-tengah persilangan itu. Di posisi 3. Nah, bisa dilihat titik perpotongan itu adalah 3.